Jungle Cruise adalah filem terbaru dari Walt Disney, sebuah filem petualangan di Sungai Amazon, disutradarai oleh Jaume Collet-Serra dan diperankan oleh Dwayne Johnson, Emily Blunt, dan Jack Whitehall. Filem ini mengisahkan dua saudara yang suka akan petualangan. Dia bernama Lily dan saudara laki-lakinya bernama McGregor. Mereka berdua adalah penjelajah yang sedang berpetualang menghadapi misi untuk menemukan kebenaran mengenai pohon suci yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Kemudian mereka bertemu dengan Frank yang merupakan seorang kapten kapal. Mereka bertiga pun pergi menjelajahi Sungai Amazon untuk mencari pohon ajaib yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Kemudian dalam perjalanan tentu banyak tantangan dan musuh yang harus mereka hadapi agar sampai di tempat tujuan mereka. Seperti apa perjalanan mereka dalam mencari pohon suci? Yuk simak saja videonya. Di awal cuplikan kita diperlihatkan suasana di London pada tahun 1916. Seorang pemuda bernama McGregor yang sedang mempresentasikan sebuah cerita yang ia percayai bukan mitos. Ia berharap dapat menemukan air mata suci dan membantu masyarakat di sana untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Ia pun bercerita di depan orang-orang penting di ruangan tersebut bahwa sekelompok petualang dari Spanyol yang sedang mencari air mata penyembuhan legenda di hutan Amazon. Dalam perjalanan itu yang dipimpin oleh Aguirre, mereka hampir gagal dan banyak yang mati dalam perjalanan. Namun, di ketika semua perjalanan hampir berakhir dengan kematian, tiba-tiba penjaga pohon suci muncul dan menyelamatkan mereka. Semua pun kembali hidup berkat air kelopak bunga suci. Karena tidak sabar, Aguirre pun meminta kunci untuk menemukan air mata suci tersebut. Namun, kepala suku menolaknya dan Aguirre pun menyerang suku tersebut. Tetapi hutan di sana membela mereka dan mengutuk Aguirre serta pasukannya untuk menjauh dari sungai, dan mereka pun tidak mati serta tidak bisa hidup. Begitulah cerita dari McGregor yang ia presentasikan di depan orang-orang penting di sana. Ia berharap mendapatkan akses serta dibantu dalam misi mencari air mata suci tersebut. Namun mereka menganggap kalau cerita McGregor adalah mitos dan tidak pernah ada. Di saat yang sama, kakaknya bernama Lily. Ia pun pergi ke sebuah ruangan yang di sana terdapat benda-benda pusaka masa lalu. Ia berniat mencuri kunci mata air suci. Namun selain dia, ternyata ada orang lain yang juga menginginkan kunci tersebut. Ia bernama Pangeran Joachim. Lily pun ketahuan sedang mencuri kunci mata air suci, dan di sana ia hampir tertangkap. Namun ia berhasil lolos dengan membawa kunci tersebut. Dan adiknya McGregor terlihat diusir dari sana dengan mitos yang ia ceritakan. Dan Lily serta adiknya McGregor berhasil kabur dengan kunci dan sebuah peta yang mereka curi. Setelah itu mereka pun bersiap pergi ke Brazil, ke hutan Amazon. Di tempat lain di Brazil, di Sungai Amazon, terlihat seorang kapten kapal bernama Frank. Terlihat ia sedang membawa turis di kapalnya untuk menjelajahi hutan Amazon sembari berwisata. Para turis itu pun terlihat dikejutkan dengan berbagai kejutan seperti munculnya kuda Nil, air terjun, serta suku pedalaman yang memburu manusia. Para turis itu pun tidak tahu kalau itu semua adalah trik dari Frank agar bisa menakuti dan memeras mereka dengan meminta uang karena perjalanannya sangat menantang. Setelah membawa pulang para turis tersebut ke pelabuhan, di saat yang sama Lily serta adiknya McGregor mereka sampai di sini. Kedatangan mereka ternyata mendapatkan perhatian dari para pemburu uang buronan.
Lily menjadi buronan karena telah mencuri kunci mata air suci dari Pangeran Joachim. Drawing unnecessary attention. Setelah sampai di sana, Lily langsung ingin bertemu dengan Tuan Nilo yang merupakan juragan kapal di sana. Mereka meminta salah satu kapalnya untuk menjadi tumpangan dalam perjalanan mereka ke Sungai Amazon. Di sisi lain, Frank yang baru sampai di pelabuhan, ia dihampiri oleh Tuan Nilo dan meminta pelunasan uang karena Frank sebelumnya telah berhutang pada Tuan Nilo untuk membeli sebuah mesin kapal. Karena uang Frank tidak cukup untuk pelunasan uangnya, Tuan Nilo pun mengambil mesin kapal milik Frank sampai ia mampu melunasi hutangnya. Frank pun pergi mengikuti Tuan Nilo sampai ke kantornya dan mengintip di mana ia menyimpan kunci yang memborgol mesin kapalnya. Setelah Tuan Nilo keluar, Frank langsung masuk lewat jendela dan hendak mencuri kunci tersebut. Namun, di saat yang bersamaan, Lily dan McGregor yang ingin bertemu dengan Tuan Nilo, mereka berada di luar kantor dan ingin masuk. Frank yang berada di dalam dan belum berhasil mencuri kuncinya, ia pun berpura-pura menjadi Tuan Nilo. Mereka pun mengobrol dan membuat kesepakatan untuk pergi ke hutan Amazon dan mencari air mata bulan. Lily juga menunjukkan peta miliknya yang mereka gunakan nanti dalam perjalanan. Frank yang melihat peta tersebut kaget dan bertanya dari mana mendapatkan peta Sungai Amazon. Lily pun enggan menjawabnya. Frank juga menjelaskan pada Lily bahwa menjelajahi Sungai Amazon akan berbahaya baginya. Setelah itu Frank menunjukkan ke arah brankas dan ia katakan pada Lily bahwa ia telah kehilangan kunci untuk brankas tersebut. Lily pun dengan keahliannya ia berhasil membuka brankas itu. Frank pun terkejut, akhirnya ia mendapatkan kunci mesin kapalnya yang ada di brankas Tuan Nilo. Lily tidak tahu kalau Frank bukanlah Tuan Nilo. Setelah itu mereka pun turun ke bawah dan bernegosiasi uang perjalanan. Tiba-tiba Tuan Nilo asli datang dan menghampiri mereka. Lily pun terkejut karena Frank bukanlah Tuan Nilo. Ketika Lily hendak pergi, Frank terkejut melihat kalung di leher Lily, kunci mata air suci. Ia pun bersikeras menawarkan Lily untuk pergi dengannya. Ia pun bersiul dan tiba-tiba seekor harimau datang. Alih-alih Frank melawan harimau tersebut dan membuat Lily serta semua terkesan dengan aksi Frank yang berani melawan dan mengusir harimau. Lily pun semakin yakin mungkin Frank bisa melindunginya jika terjadi bahaya di hutan nanti. Padahal harimau tersebut adalah peliharaannya Frank dan semua tidak tahu akan hal itu. Dan Frank serta Lily pun sepakat akan pergi menjelajahi Sungai Amazon dan mencari mata air suci. Ketika bersiap dan ingin pergi, Frank yang sudah mendapatkan mesin kapalnya serta Lily dan McGregor yang membawa barangnya. Namun tiba-tiba Lily diculik dan dimasukkan ke sangkar burung. Sedangkan anak buah Nilo mengejar Frank karena mencuri mesin kapal milik Nilo. Frank dan McGregor pun pergi dan meninggalkan Lily yang sedang diculik. Namun, Lily berhasil membuka borgolnya dari dalam. Ia pun bertarung dengan bandit yang ingin menjualnya. Frank pun yang mengetahui Lily diculik, ia turun dari kapalnya dan membantu Lily untuk bisa melawan musuhnya. Dan mereka pun berhasil kabur serta mengejar kapal mereka yang sedang berlayar. Ketika hendak pergi dan meninggalkan pelabuhan, mereka bertiga dikejutkan kemunculan kapal selam di depan mereka. Kapal selam itu ternyata milik Pangeran Joachim. Pangeran itu pun langsung menembakkan kapal milik Frank. Frank pun mencoba membelokkan kapal dan mencari jalan pintas agar menjauh dari kapal selam yang menembakkan mereka. Hampir tertembak dengan torpedo, Frank pun berhasil lolos dari tembakan itu dan kapal milik pangeran tersangkut dengan tali sehingga menabrak pelabuhan dan menghancurkan kapal lain milik Tuan Nilo.
Frank, Lily dan McGregor akhirnya lolos dan bisa pergi berpetualang mencari kelopak bunga di mata air suci. Perjalanan pun dimulai. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun harus istirahat dan memakan ikan piranha yang ditangkap oleh Frank. Piranha. Better eat them before they eat you. Di saat itu juga seekor harimau milik Frank keluar dan mengagetkan Lily dan McGregor. Mereka akhirnya tahu kalau pertarungan di pelabuhan antara Frank dan harimau adalah palsu. Itu dibuat-buat oleh Frank agar ia dapat dipercaya oleh Lily kalau dia kuat. Lily pun kecewa kepada Frank karena ia telah berbohong lagi. Di tempat lain, Pangeran Joachim yang telah kehilangan jejak kapal Frank, ia pun marah dan kemudian teringat akan kutukan dari pasukan Aguirre. Ia pun pergi ke sebuah lubang di hutan untuk bertemu dengan Aguirre dan 3 pasukannya yang telah dikutuk selama 400 tahun. River water. Mereka dikutuk oleh hutan, tidak bisa mati dan tidak bisa hidup. Kehidupan mereka harus dekat dengan sungai Amazon. Jika menjauh dari sungai, mereka akan berubah menjadi batu. Dan kutukan mereka juga akan patah dengan kelopak air mata suci. Dan Pangeran Joachim datang serta membuat kesepakatan dengan menemukan Lily, McGregor dan Frank yang akan menemukan air mata suci karena mereka sama-sama membutuhkan kelopak air mata suci. Get what we want. Deal? You will find it. Setelah membuat kesepakatan, Pangeran Joachim pun mengebom sungai yang akan mengaliri air ke tempat Aguirre dan teman-temannya yang telah dikutuk selama 400 tahun agar mereka bebas. Pagi pun tiba, Frank, Lily dan McGregor kembali melanjutkan perjalanan mereka. Berjalan semakin jauh, di depan ada rintangan yang cukup mematikan, yaitu alur juram. Frank pun harus berusaha sekuat tenaga agar bisa melewati juram yang mematikan itu. Setelah berjuang cukup lama dan hampir terjatuh ke bawah air terjun, kapal milik Frank akhirnya bisa melewati juram tersebut dan mereka pun kembali ke sungai yang tenang. Setelah itu, Frank dan McGregor mereka pun singgah di pinggiran sungai dan masuk ke hutan sambil mencari kayu bakar untuk kapal nantinya. Sembari bercerita masalah pribadi, di saat yang bersamaan Lily masuk ke ruang pribadi milik Frank. Di sana ia menemukan foto-foto dan arsip rahasia milik Frank. Di sini, Frank akhirnya mengakui pada Lily bahwa ia dulunya juga mencari air mata bulan. Namun, karena ia tidak pernah menemukan sumber air mata bulan tersebut, Lily pun menunjukkan kalung kunci air mata bulan yang tidak dimiliki oleh Frank. Namun tiba-tiba mereka ditangkap oleh suku pedalaman di sana. Mereka diinterogasi dan kepala suku itu meminta kunci air mata bulan yang ada pada Lily. Namun Lily melawan dan tidak mau menyerahkannya. Bye. Now if I die for that, so Hal tak terduga terjadi. Kepala suku itu tertawa dan mengatakan pada Frank agar berhenti melakukan akting yang membosankan ini. Tyrant, this is a whole production. With this Lily dan McGregor terkejut. Ternyata suku itu adalah temannya Frank dan lagi-lagi dia tertipu oleh Frank sampai-sampai ia memukulnya. Setelah akrab dengan mereka, Lily meminta pada kepala suku itu agar mau menerjemahkan makna yang ada pada tulisan kunci air suci tersebut. cure anything. Tidak lama kemudian, saat mereka istirahat di tempat suku tersebut, Aguirre serta 3 temannya yang telah dikutuk datang untuk mengambil kunci mata air yang ada pada Lily. Aguirre yang dikutuk menjadi sarang ular, dan 3 temannya lagi menjadi sarang lebah, lumpur, dan menjadi pohon.
Setelah bertarung, akhirnya Aguirre hampir mendapatkan kuncinya. Namun, Frank mengorbankan diri ditusuk dan untuk mengambil kunci di tangan Aguirre. Frank berhasil mengambil kuncinya dan dilempar ke Lily. Namun, Frank terjatuh ke air dan hanyut. We gotta go! Come on! Sedangkan Lily kabur ke dalam hutan agar menjauh dari sungai karena Aguirre serta temannya tidak bisa masuk ke dalam hutan. Mereka pun diusir oleh hutan dan dilempar kembali ke sungai. Lily pun selamat dan ia mencari adiknya McGregor. Namun tiba-tiba di pinggir sungai ia menemukan Frank yang sedang terkapar. Ia senang ternyata Frank masih hidup. What you've done for me? We make it out of here alive. Namun mereka semua terkejut karena pedang yang tertusuk tubuh Frank masih berada di tubuhnya. Mereka heran bagaimana bisa Frank tidak bisa mati. Blood. Are you a good? Setelah mencabut pedang di tubuh Frank dan dalam perjalanan melanjutkan misi mereka, Frank menceritakan kisahnya pada Lily. Dalam cerita itu, Frank mengatakan dulu ayahnya adalah seorang tentara bayaran dan kemudian direkrut oleh ayahnya Aguirre. Kemudian ayahnya Frank mati dalam pertempuran dan Frank sendiri diasuh oleh ayahnya Aguirre. Kemudian Frank dan Aguirre hidup sebagai saudara. Kemudian Aguirre menikah dan ia pun punya seorang putri. Putri itu sakit tidak bisa sembuh. Aguirre bertekad mencari air mata bulan untuk putrinya agar sembuh dari penyakit. Perjalanan pun dimulai di sungai Amazon. Aguirre juga mengajak Frank serta pasukannya dalam perjalanan itu. Namun satu persatu mati dalam perjalanan itu hingga menyisakan Aguirre. All but dead. Still, Aguirre wouldn't turn back. Tiba-tiba suku pedalaman datang menyelamatkan mereka semua yang mati dengan memberi air mata bulan. Ternyata kepala suku dan putrinya adalah orang yang punya akses menuju air mata bulan. Aguirre senang akhirnya ia mendapatkan obat untuk menyembuhkan putrinya. Aguirre pun langsung meminta kepala suku untuk memberikan kelopak bunga air mata bulan. Namun, kepala suku itu menolaknya. To the tree. Karena kesal, Aguirre langsung menyerang kepala suku tersebut hingga membakar pemukiman mereka. Frank pun datang menyelamatkan putri kepala suku tersebut. Aguirre kecewa pada Frank padahal ia sudah seperti adiknya sendiri. Frank pun ditusuk oleh Aguirre. Setelah itu Aguirre langsung mengejar putri kepala suku untuk mencuri kunci panah air mata bulan. Kepala suku yang sudah terluka menggunakan mantranya untuk melindungi putrinya dan meminta hutan agar mengusir Aguirre serta anak buahnya. Aguirre, Frank serta pasukannya dikutuk tidak bisa masuk ke hutan dan hanya bisa berada di sungai. Setelah kejadian itu, Aguirre terus bertarung dengan Frank. Namun mereka tidak bisa mati. Suatu ketika, Frank membuat jebakan di lubang besar di hutan hingga membuat Aguirre serta 3 anak buahnya terjatuh dan tidak bisa bertemu dengan sungai. Mereka pun ditarik dan dikutuk menjadi batu di lubang tersebut. Setelah itu, Frank yang sudah dikutuk sama seperti Aguirre dan pasukannya, ia pun sendiri dan mendirikan sebuah kota di pinggir sungai Amazon yang sekarang dikenal sebagai pelabuhan. Selama itu juga Frank terus menyusuri setiap sungai di Amazon. Ia ingin mencari air mata suci untuk mengakhiri kutukannya. Hingga ia membuat peta yang sekarang dimiliki oleh orang-orang termasuk peta milik Lily. Akhirnya Frank pun menyerah dan tidak bisa meninggalkan sungai. Karena jika meninggalkan sungai, ia akan menjadi batu, sama seperti Aguirre. Frank pun hidup selama 400 tahun sampai sekarang, hidup layaknya seperti manusia biasa. Itulah cerita kisah hidup Frank yang diceritakan para Lily. Kemudian setelah sedikit bercerita, mereka terus melanjutkan perjalanannya.
Di sisi lain, McGregor yang tak bisa mengikuti Lily dan Frank dalam perjalanan karena kakinya terluka. Ia ditangkap oleh Pangeran Joachim. Pangeran itu meminta pada McGregor agar mengatakan kemana kakaknya pergi, atau ia akan menghancurkan suku pedalaman tersebut dengan torpedo kapal selam miliknya. McGregor pun tidak punya pilihan lain. Ia harus memberitahu Lily pergi ke arah mana. Your sister and I are right here. Now I need to... Di tempat lain, Lily dan Frank mereka sampai di ujung sungai. Lily pun harus memecahkan teka-teki dari peta tersebut. Akhirnya, dengan usaha menyelam ke air, mereka pun dapat membuat air sungai surut dan memunculkan jalan masuk ke gua yang ada pohon sucinya. Namun, di sana juga muncul kapal selam milik Pangeran Joachim yang sedang menyandra McGregor. Pangeran mengatakan pada Lily kalau ia juga memerlukan kelopak bunga agar bisa menghidupkan pasukannya serta menguasai perang yang akan terjadi nanti, dan pasukannya tidak akan bisa mati. Dan Pangeran juga menyuruh Frank serta Lily untuk memandu dia agar bisa pergi ke pohon suci dan mengambil kelopak bunganya. Tidak jauh berjalan ke dalam gua, mereka pun sampai di pohon suci. Namun, pohon suci tersebut sudah mati, tidak memekarkan kelopak bunganya. Pangeran menyuruh Frank dan Lily agar memecahkan teka-teki lagi untuk menghidupkan pohon suci itu. Oh, how to make it bloom. You will do this for me. Namun, Pangeran menyuruh McGregor tinggal di kapal saja dan dijaga oleh anak buahnya. Jika nanti Lily dan Frank berkhianat, ia bisa menembak McGregor. Pangeran, Frank dan Lily mereka pun turun dari kapal dan berjalan kaki menuju pohon suci. Namun, Lily dan Frank meminta pada Pangeran agar mereka juga diberi kelopak bunga suci. Namun Pangeran menolaknya. Ia hanya mau memberi satu kelopak bunga kepada mereka berdua. Frank pun tidak mempermasalahkannya. Namun, ia meminta pada Lily agar jika mau kelopak bunganya, Lily harus membunuh Frank terlebih dahulu. Lily pun setuju untuk membunuh Frank karena ia tahu Frank tidak bisa mati. Mungkin itu trik mereka berdua. Mereka berdua pun langsung mencari tahu bagaimana cara memasukkan kunci agar pohon suci mekar. Setelah berusaha, akhirnya pohon itu mekar dan kelopak bunganya pun muncul. Setelah itu, Lily langsung menembak Frank sampai ia terjatuh ke bawah. Dan Pangeran serta Lily langsung menuju ke atas untuk mengambil kelopak bunganya. Mereka harus bergegas karena jika bulan purnamanya menghilang, maka kelopak bunga juga akan menghilang. Di bawah pohon, Frank yang tadi ditembak oleh Lily, ternyata itu adalah trik mereka agar bisa pergi ke kapal dan menyelamatkan McGregor dari anak buahnya Pangeran. Lily yang mengetahui Frank sudah berhasil melumpuhkan anak buahnya Pangeran, ia langsung melompat dan mengambil kelopak bunga yang hanya tersisa satu saja. Setelah mendapatkan bunganya, ia langsung tersangkut di pohon dan bunga tersebut terlepas dari tangannya. Namun, untung saja Frank berhasil menangkapnya bunga tersebut. Namun tiba-tiba musuh lain muncul. Ia adalah Aguirre serta 3 anak buahnya yang telah dikutuk. Mereka juga memerlukan kelopak bunga agar melepas kutukan itu dengan bunga tersebut. Mereka pun langsung menyerang Frank yang memegang kelopak bunganya. Frank langsung menyuruh McGregor untuk turun dari kapalnya karena ia berencana menabrak pintu masuk dengan kapalnya agar air sungai mengering dan mereka semua akan menjadi batu. Frank pun langsung pergi dengan kapalnya yang di belakang Aguirre sedang mengejar. Di kapal itu juga terjadi pertarungan antara mereka yang terkena kutukan dan tidak bisa mati. Lily dan McGregor yang sedang melihat Frank bertarung di kapal yang sedang laju.
Tiba-tiba pangeran bangkit kembali, namun McGregor berhasil memukulnya dan pangeran mati tertimpa reruntuhan. Scheiße. Di atas kapal, Aguirre setelah mengejar Frank dan ternyata bunga tersebut tidak ada padanya. Ternyata Frank memberi kelopak itu pada McGregor sebelum ia turun dari kapalnya. I'm sorry, old friend. Aguirre pun kecewa dan kapal hampir mendekati gerbang. Akhirnya kapal milik Frank menabrak gerbang dan membuat air di dalam gua mengering. Setelah itu akar-akar pohon langsung menarik mereka yang terkutuk termasuk si Frank. Mereka pun berubah menjadi batu. Lily dan McGregor merasa sedih karena Frank menjadi batu. Lily pun bertekad memberi kelopak bunga yang ia sudah dapatkan. Rencana awal, ia ingin meneliti dan menyembuhkan warga dari berbagai penyakit dengan kelopak itu. Namun, dengan berani ia berikan pada Frank sehingga Frank bisa hidup kembali dan terbebas dari kutukan. Akhirnya Frank kembali menjadi manusia. Mereka pun pulang ke London dengan sebuah cerita baru. McGregor yang mendapatkan undangan untuk mempresentasikan petualangannya pada orang-orang penting di London. Namun, dengan berani ia merobek undangan tersebut. Sedangkan kakaknya Lily sudah menjadi profesor di kampus Inggris, yaitu di Cambridge. Frank dan Lily menikmati kesenangan mereka dengan menaiki mobil kebanggaannya Frank. Dan cerita pun selesai.